Ya, kabur dari karantina membuat selebgram Rachel V-nya terancam jerat pidana. Apakah Rachel V-nya akan dijerat sesuai dengan aturan yang berlaku atau jangan-jangan benar nih kata warganet plus 62 ujung-ujungnya jadi duta karantina. Kami bahas bersama Suparji Ahmad, ahli hukum pidana UAI. Selamat malam Pak Suparji. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Suparji, kita melihat apa yang terjadi pada Rachel V-nya ini tidak semata kabur dari karantina yang akhirnya pun diakui memang sama sekali katanya bahkan tidak menjalankan atau menjalani karantina. Kalau tadi sebelumnya di podcast Deddy Kobusyar, Dr. Tirta menganalisa bahkan menduga ini bukan permasalahan cuman kabur karantina. Anak 12 tahun, anak di bawah 12 tahun ikut terbang, kemudian juga karantina di tempat yang seharusnya memang tidak untuk dia, artinya untuk pekerja migran, untuk pelajar dan lain sebagainya. Kemudian tentang aplikasi Peduli Lindungi juga. Jadi nggak mungkin bisa masuk atau terbang ke Bali kalau statusnya masih merah gitu di aplikasi tersebut. Karena tidak selesai menjalani karantina. Bagaimana Anda menganalisa banyak sekali nih tumpukan pelanggaran, kemudian bagaimana ancaman pidana yang menanti Rachel V-nya ini ke depannya? Ya, saya kira kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh penegak hukum yang telah mengambil langkah cepat terhadap apa yang dilakukan oleh Rachel V-nya ini. Karena apa yang dilakukan adalah sangat serius, tidak boleh dianggap remeh. Karena ini dampaknya sangat luas. Bahwa undang-undang penyakit menular, undang-undang karantina itu secara jelas memberikan norma setiap warga, setiap masyarakat itu harus mendukung upaya-upaya pencegahan penyakit menular, upaya pencegahan terjadinya wabah penyakit di masyarakat. Pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang jelas sebagai sebuah turunan dari kedua undang-undang tadi. Misalnya, ketika di luar negeri harus dikarantina, dan karantina tempat khusus yang bersangkutan kelompok yang dibiayai oleh negara harus karantina secara mandiri, misalnya di satu hotel. Tapi faktanya apa yang dilakukan pada satu sisi dia menggunakan karantina yang tidak sesuai dengan aturan, dan kemudian dia juga kabur, dia juga kemudian melakukan perjalanan pagi ke daerah lain membawa anak kecil. Maka untuk itu menurut saya kata hukum pidananya sudah jelas. Maka pada satu sisi ini harus diungkap secara jelas siapa saja yang terlibat dalam proses itu. Jangan sampai kemudian ini terjadi perlakuan yang berbeda. Di mana masyarakat secara umum itu diperlakukan secara ketat. Ketika datang di karantina, kemudian harus ada rapid antigen, harus ada PCR, menguji HC dan sebagainya. Kenapa ini dan ada perlakuan yang berbeda dan bisa lolos di situ? Betul. Maka untuk itu ini adalah tidak boleh anggap gitu saja proses hukumnya ketika selesai, harus ada pertanggungjawaban yang lebih serius. Kalau justru nanti muncul sebuah pesimisme akan menjadi duta karantina, jelas ini adalah melukai rasa keadilan masyarakat. Bagaimana kita menyaksikan beberapa orang dikenai sanksi pidana akibat tidak mendukung program pencegahan penyakit menular, program pencegahan penyakit misalnya dari COVID, atau tidak mendukung karantina ini. Tetapi ini justru jadikan duta karantina. Jelas ini adalah melukai rasa keadilan masyarakat. Iya. Maka untuk itu sangat didukung langkah penegak hukum bahwa perbuatannya adalah telah memenuhi unsur dari kedua undang-undang tadi. Dan wabah penyakit menular maupun karantina wilayah, kekarantinaan tadi. Karena perbuatannya jelas bahwa yang bersangkutan tidak mematuhi kebijakan untuk melakukan karantina. Jelas ini adalah tidak mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana, bahwa syarat subjektif maupun syarat objektif yang bersangkutan itu telah memenuhi untuk diproses hukum. Syarat subjektifnya adalah bersangkutan dia dapat diminta pertanggungjawaban, tidak ada alasan penghapus pidana, apakah alasan pemaaf atau alasan pembenar. Dan syarat objektifnya adalah bahwa yang bersangkutan telah terang-terangan melakukan perbuatan memenuhi unsur. Dan kalau kita baca di berbagai media,
bahwa yang bersangkutan juga mengaku siap menerima sanksinya. Oleh karena itu, ini adalah satu momentum yang baik di polisi pada satu sisi menunjukkan tidak ada perlakuan yang berbeda kepada siapapun, pada sisi yang lain adalah timbulkan efek jera kepada siapapun agar tidak meremehkan program yang dari pemerintah untuk mengatasi penyakit ini, dan pada sisi yang lain adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Tapi kemudian kasus ini misalnya ramai di media, kemudian ini senyap tanpa penyelesaian yang jelas secara hukum, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Baik. Di sini saya kira adalah sebagai bagian upaya untuk mewujudkan konsep presisi dari kepolisian tindak tegas. Dan kita juga sudah mendukung pihak yang terlibat, misalnya ada nama-nama yang disebut, juga harus diungkap, Oke. harus ditindak tegas. Pak Suparji. Kemudian ini menjadi tempat. Sekali lagi, bahwa proses hukum itu tidak hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada secara umum untuk membawa pengaruh yang lebih baik masa yang akan datang. Baik, Pak Suparji, artinya apa yang Anda analisa dari perspektif hukum pidana sudah memenuhi ya unsur objektif dan juga unsur subjektif, artinya ini bisa, dapat, harus, wajib diproses secara hukum, begitu ya. Tadi Anda sampaikan bahwa terkait dengan kasus yang menimpa Rahel V-nya ini kan tidak mungkin berdiri sendiri, artinya tidak mungkin dilakukan sendiri karena memang ada bantuan-bantuan di kanan dan kiri, ada oknum-oknum lain yang membantu proses kabur dari karantina tersebut, ya kan? Apakah memang itu dari mulai turun pesawat sampai setelahnya atau bagaimana, itu masih dalam investigasi. Artinya potensi pelanggaran hukum sanksinya lebih berat lagi ada? Ya, betul bahwa terjadinya perbuatan tadi itu tidak berdiri sendiri. Ada pihak lain yang terlibat. Maka untuk itu harus diungkap siapa yang terlibat dan diminta pertanggungjawaban. Bisa diterapkan yang bersangkutan misalnya menggunakan pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP atau kemudian pasal 56 KUHP dalam konteks turut serta, dalam konteks membantu terjadinya perbuatan pidana tadi itu. Karena misalnya bahwa yang bersangkutan fasilitasi, dibantu, kemudian ada yang turut serta, bahkan kemudian ada yang merekayasa atau kemudian yang mengakali atau dengan kata lain jadi aktor intelektualnya. Jadi pada konteks siapa yang diminta pertanggungjawaban adalah mereka turut serta adanya perbuatan tersebut, turut membantu adanya perbuatan tersebut. Dalam hal ini adalah konstruksi hukumnya dilihat apakah dia yang memfasilitasi, misalnya mana dia menyediakan tempat itu padahal dia bukan haknya, kemudian dia melakukan upaya untuk kemudian keluar dari tempat karantina tadi itu, atau kemudian dia memfasilitasi untuk bisa perjalanan ke tempat lain lagi melalui pesawat dan kemudian membawa anak kecilnya dan sebagainya. Jadi dalam hal ini perlu ada satu pengungkapan, terus satu proses penyelidikan, mengingat bahwa ini tidak bisa berdiri sendiri oleh yang bersangkutan. Baik. Ada peran-peran lain yang ikut serta, ikut membantu terjadinya perbuatan tersebut. Pada satu sisi, mungkin ada semacam masyarakat yang berpandangan, bukan pelanggaran yang cukup misalnya berikan teguran dan sebagainya. Saya kira tidak bisa dalam konteks itu, mengingat bahwa ini sudah ada proses-proses hukum yang lain. Ketika orang melakukan pelanggaran karantina itu juga mendapatkan hukuman yang seperti tadi itu. Sehingga kalau ada yang menggunakan misalnya, cukuplah dianggap selesai, bersangkutan sudah mengakui kesalahannya, itulah yang bersangkutan dijadikan hutang karantina. Maka ini akan kontraproduktif pada perspektif historis, karena akan menimbulkan kecemburuan, menimbulkan ketidakadilan masyarakat, dan pada tempat yang lain, pada posisi yang lain nanti, akan bisa juga menimbulkan keraguan atau menyepelekan untuk menegakkan aturan-aturan tersebut. Jadi kembali pada pertanyaan itu, saya kira saya sangat setuju bahwa siapapun yang terlibat dalam persoalan ini harus diungkap. Mengingat
ini ada peran-peran nyata dari pihak lain tadi itu. Ya. Oke, baik Pak Suparji, kini kan Polda Metro Jaya sedang melakukan investigasi hari ini pemeriksaan terhadap Rahel V-nya, bahkan juga sampai membentuk satgas untuk mengawasi karantina karena ini berujung pada dugaan apakah selama ini mafia karantina itu bebas berkeliaran tanpa diketahui atau mungkin curi-curi, mungkin nggak tahu ya. Nah, menurut Anda apakah memang pengawasan terhadap karantina selama masa pandemi ini sebegitu sebegitu lemahnya sehingga memang ada celah-celah untuk bermain tidak hanya bagi warganya tapi juga oknum-oknum yang ada di sekitarnya padahal jelas ada payung hukumnya. Ya, saya kira memang pengawasan harus lebih tingkatkan agar semuanya menjadi taat hukum. Jadi kalau kita lihat sungguhan dari Satgas, sungguhan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengamanan ini, saya kira sudah patut untuk diapresiasi. Namun pada sisi yang lain, patut juga diakui masih ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang hal ini misalnya tidak secara bertanggung jawab atau memanfaatkan celah-celah tersebut. Dengan demikian, mengingat masih juga belum lepas dari pandemi ini dan kita juga belum tahu kapan ini akan berakhir meskipun sudah ada yang turun level 3, turun level 2 dan sebagainya, kita tidak boleh kendor. Jangan kendor, tetap sungguh-sungguh secara serius atasi masalah pandemi ini. Tegakkan tentang karantina dan sebagainya, menegakkan tentang protokol kesehatan dan ini tidak terlepas dari mekanisme pengawasan. Pembentukan Satgas tentang karantina ini saya kira adalah bagian penting untuk menegakkan aturan tersebut. Jadi ini saya kira langkah-langkah perbaikan mengingat adanya perkara ini tadi itu. Bukan berarti semuanya ada kelemahan, tetapi harus diakui bahwa memang ada hal yang diperbaiki mengingat faktanya seperti tadi itu. Oke, Pak Suparji, kita akan tunggu bagaimana hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap Rahel V-nya yang sekarang dinantikan oleh masyarakat, oleh warganet di lini masa, bagaimana ketegasan dan penindakan terhadap orang yang sudah menyalahi aturan, karena itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri atau lingkungan, tapi juga banyak orang, ya kan? Jangan sampai ini menjadi contoh, jangan menjadi contoh nantinya kejadian-kejadian serupa akan terulang lagi ke depannya ya. Kita akan tunggu bagaimana ketegasan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Pak Suparji Ahmad, terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam Pak, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.